Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbah mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna alal fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini, keberkahan yang berlipat-lipat, keberkahan kita bisa sholat subuh berjamaah, keberkahan di waktu pagi ini kita bisa duduk bersama untuk bermajelis ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi-pagi harinya. Bukuriha yakni pagi-pagi sekali, di mana keberkahan itu artinya adalah adanya iman yang menetap, berkah. Sesuatu kalau ada keimanan maka menjadi berkah. Di mana keberkahan itu adalah an-nama wa ziyadah. Keberkahan itu berkembang dan bertambah. Apa yang berkembang dan bertambah? Kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan, ketaatan-ketaatan. Di mana keberkahan itu adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi pagi hari kita mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan orang yang beriman adalah ketika ia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa beraktivitas sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara, Masya Allah, jazakallah khair, aku diutus dengan hari kiamat itu seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunjukkan dua jemarinya, jari telunjuk dan jari tengah seperti ini, sisanya ini Rasulullah diutus, kemudian sisanya itu adalah hari nanti antara batas sampai hari kiamat. Berarti memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Nabi akhiruz zaman. Tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicirikan dengan yataqarrabuz zaman. Di akhir zaman itu
zaman waktu semakin cepat. Kata para ulama, karena banyaknya aktivitas sehingga semakin cepat. Atau memang waktu ini semakin cepat, tidak terasa tahun 2023 akan berakhir. Iya, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, begitu cepat. Cepat atau lambat ini? Cepat. Bagi yang beraktivitas cepat. Jare wong kang nganggur lambat. Karena banyaknya aktivitas, maka yataqarrabuz zaman. Disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepatnya waktu. Begitu. Maka seorang mukmin dengan cepatnya waktu ini harus waspada. Apalagi memang hidup di dunia ini sangat cepat dan hanya sekali lewat ya. Belum lagi terasa, seolah-olah belum terasa kita menikmati masa-masa muda kita. Ahlan, waalaikumsalam. Tahu-tahu rambut dan jenggot sudah berubah warna. Gitu Kang Lebih. Ya. Perasaan tuh masih terasa muda, ya, tapi begitulah kehidupan berjalan cepat. Disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqbadul ilma, dicabutnya ilmu. Ya, kita lihat, kita dengar ya, ulama-ulama yang berkompeten dalam ilmu meninggal dunia. Jadi dicabutnya ilmu itu adalah biqabdil ulama, dengan diwafatkannya ulama. Tidak dicabut intizaan, dicabut ilmu begitu, tapi dimatikannya para ulama, meninggalnya mereka ada ilmu yang dibawa, yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalnya mereka, bersama itu ada cahaya ilmu yang redup. Maka umat hari berganti hari, waktu berlalu, bertambah kebodohan dan kesesatannya. Yang ketiga, wa tadhirul fitan, zaman akhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebutkan menyebarnya fitnah. Kalau fitnah disebutkan, Ibnu Qayyim selalu menerangkan fitnatus subuhat dan fitnah syahwat. Fitnah subhat, fitnah keraguan-raguan, fitnah kesamaran tentang pemahaman dinul Islam yang benar. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya Islam. Kemudian hal tersebut dimanipulasi seolah-olah dibagus-baguskan. Akhirnya umat terjebak kepada pemahaman bahwa seluruh agama itu adalah sama, yang diinginkan oleh mereka itu adalah kebaikan. Begitu kemudian diajarkan kepada anak-anak kita kesamaran tentang pemahaman dinul Islam. Maka alhamdulillah Allah berikan kita cahaya hidayah, sehingga dinul Islam, inna dina indallahil Islam, hanya Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran itu kita
yakinkan kepada anak-anak kita. Maka kita memilih pendidikan untuk anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan benar. Jangan sampai terkena fitnatu subuhat. Belum lagi sesuatu yang mereka nisbahkan bahwa itu adalah Islam, padahal tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wayal qasuh, banyaknya nampaknya kebakhilan, umat menjadi bakhil. Suh itu di atasnya bakhil. Kalau bakhil itu kita menahan harta kita untuk orang lain, itu bakhil. Kalau suh itu menahan harta kita untuk diri kita sendiri. Jadi apa tuh bahasa surah Nenggalanya? Ari kanggo uang kan medit, terus ning dewek bae medit pisan, karange amba, kebone amba, bebeke ake, kelambiye kuwun bae, sampai mati kepelarak apa? Godong kepelarak, godong gedang, apa, kulit gedang, ya kelambiye kuwun. Tidak fabi ni'mati rabbika fahadis, suh, menyebar. Wa yuksirul haraj, dan banyaknya al-haraj. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal haraj, apakah itu haraj? Al-haraj ay al-qital, yakni peperangan. Begitu ya. Berarti nampak pada zaman kita ini peperangan, ada perang Ukraina. Dan sekarang kita saksikan perang kaum muslimin, yakni di Palestina. Ya, yang ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, jangan sampai samar, karena tidak ada urusannya kaum muslimin dengan segala sesuatu kecuali urusan agama. Maka jangan sampai kemudian kita itu hanya geopolitik, itu hanya politik. Tidak, semuanya adalah urusan agama. Ya, jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 217, yas'alunaka, ketika mereka bertanya tentang Syahrul Haram, kemudian di tengah ayat itu la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Suara apa itu? Oh, kipas. Ya. Ini senantiasa mereka itu ya tidak akan berhenti, mereka itu memerangi kalian. Ada ayatnya ya. Siapa mereka itu? Al-Yahud wa Nasara. Senantiasa tidak akan pernah berhenti memerangi kalian, mengeluarkan kalian dari agama kalian, ini istata'u, jika mereka mampu. Ini istata'u, jika mereka mampu. Ya. Nanti antum sebagai pegangan adalah surat Al-Baqarah ayat 217. Siapa yang menyampaikan? Allah Jalla wa'ala, bahwa yas'alunaka anis syahril haram, ya awalnya itu. Kemudian di tengah-tengah ayat itu, ketika mereka orang-orang Yahudi dan Nasara tidak peduli dengan syahrul haram, tetap membantai, tetap menyerang kaum muslimin, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinih
fayyamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surat berapa? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 217. Kabar dari Allah Jalla wa'ala bahwa mereka itu akan senantiasa memerangi kamu. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian keluar dari agama kamu. Ini tahu jika mereka mampu, maka semampu mereka itu. Ya. Kalau yang biasa kita dengar, ayat-ayat yang sudah biasa kita dengar, surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, sampai mengikuti milah mereka. Ya, maka kalau begitu ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, kaum muslimin masya Allah senantiasa dalam ancaman, karena bahasanya walan tardo, ketika kata lan bertemu dengan fi'il mudhari, maka itu menunjukkan ilad dawam, terus menerus, tidak berhenti. Wala yazaluna, dan tidak akan pernah berhenti. Siapa yang mengatakan demikian? Maka ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, dengan dua ayat itu saja, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya, maka kaum muslimin, orang Islam ini, keadaannya itu senantiasa dia diancam, keadaannya itu senantiasa dia itu diintai. Maka hanya ada dua kegiatan kaum muslimin itu. Satu, kaum muslimin mesti mengadakan i'dad. Dua, kaum muslimin itu berjihad. Nanti ada penjelasannya. Begitu. Apa itu i'dad? Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Dan persiapkanlah dari diri-diri kalian itu kekuatan. Jadi jangan lemah, harus kuat. Ya, saya sudah sampaikan bahwa 7 kekuatan kaum muslimin yang mesti dipersiapkan. Pertama, ingat-ingat ya, termasuk pendidikan juga, 7 aspek ini yang mesti dikembangkan. Satu, kuwatul i'tiqadiyah, kekuatan akidah, itu penting. Nah, kaum muslimin bagaimana akidahnya? Apakah dia sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau masih selain daripada itu? Kebanyakan kaum muslimin belum mengerti tentang kalimat la ilaha illallah. Agar kaum muslimin mempunyai tauhid yang baik, tauhid yang kuat. Nah ini, maka perlu intisarud dakwah, menyebarkan dakwah, kuwatul akidah. Yang kedua, kuwatul fikriyah, mempunyai pemikiran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai pemikirannya yang dipakai teori-teori Barat, yang dipakai teori-teori yang bukan panduan daripada Al-Quran dan Sunnah. Pikirannya itu, sehingga pikiran ini tercermin, tergambar di dalam bagaimana dia berpendapat, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mengungkapkan, dan bagaimana dia bertindak. Harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, fikriyah. Yang ketiga, kuwatun nafsiyah, kekuatan nafsiyah, kekuatan mental. Mentalnya itu harus kuat, mempunyai hati yang ikhlas, mental yang sabar, mental yang bersyukur, mental yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya, kuwatun nafsiyah. Minimal 3 lah, ada sabar, ada syukur, ada roja, minimal itu ya. Kalau takwa, muhasabah, tafakur, ya, al-wara dan lain sebagainya, itu masya Allah mengikuti setelah kita punya rasa syukur dan sabar. Karena syukur dan sabar itu apa namanya, ibarat
orang ibarat perahu berlayar, ia adalah dua apa namanya ini, pelampung ya, yang menyeimbangkan kehidupan. Kemudian dipasang layarnya, itu roja, senantiasa punya harapan-harapan. Jangan sampai kaum muslimin nggak punya harapan-harapan. Ditentukan itu kehidupan tuh ya, tahun-tahunnya itu apa yang kita raih. Kalau nggak ada seperti itu, seperti kita naik bis. Makanya harus afala tatafakkarun, tidakkah engkau berpikir, merenung, coba kemana kita hendak pergi. Jangan sampai hari berganti, waktu berlalu, musim berubah, kita masih begini-begini saja. Ada target-target. Ya betul, begitu ya, target-target yang baik ya. Target-target yang baik. Jadi semangat nggak hidup kalau begitu? Semangat ya. Kemudian punya kesabaran, sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah uji kita dengan kekurangan. Jelas ya kalau orang beriman diuji oleh Allah? Jelas ya dalilnya, gamblang seterang matahari pagi, matahari siang. Kalau matahari siang silau, jadi seterang matahari pagi. Ahasiban nas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ya. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengungkapkan mengaku beriman sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna kadzibin. Dan telah diuji orang-orang sebelum kalian. Jadi diuji ya, orang yang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kuwatul i'tiqadiyah, kuwatul fikriyah, kuwatul nafsiyah, ya. Kemudian kuwatul jismiyah, badannya harus sehat-sehat kaum muslimin tuh. Ada habis kegiatan ini apa, kegiatan apa yang di-share di Al-Ukhuwah itu? Sepak bola. Wah, itu bagus sepak bola tuh. Lari seperti orang apa? Melakukan jihad itu, lari ke kanan, lari ke kiri, kuatnya jantungnya ya. Ustaz Hamzah kalau dekat ikut kan, betul begitu, nggak apa-apa jadi back kalau apa namanya ada bola yang ke saya, ya saya kejar semampu saya semampu saya, begitu ikhwan, semampu kita mempertahankan kaum muslimin. Iya, mempertahankan kaum semampu kita. Kita juga sama, itu saja bola semampu kita gitu kan ya. Di luar kemampuan ya namanya Superman itu sih. Begitu. Jismiyah itu kuat itu. Jismiyah itu sehat kalau kita taat kepada Allah. Jismiyah itu sehat kalau kita jauh daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maksiat itu badan jadi lemes tegarang. Lemes, yang warani wong mabok kali di tengulnang bae. Jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Badannya rusak, otaknya rusak. Begitu ya. Badan jismiyah harus kuat, sehat. Ya. Enggak apa-apa. Kalau Mas Anas kan mau manah tuh, itu disebutkan oleh Rasulullah. Fa'inal quwwata ramyu, kekuatan itu melempar mana? Begitu. Tembak juga melempar ya. Ustaz Hamzah sekali nih, kelihatannya judul ceramahnya menggenggam hidayah di akhir zaman. Karena memang akhir zaman seperti itu, maka tadi kekuatan ayatnya tadi 217 surat Al-Baqarah, 120 surat Al-Baqarah, bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, bahwa mereka tidak akan pernah berhenti memerangi
kaum muslimin. Ya, para sampai siap. Nggak apa-apa. Masya Allah, saya senang ada luar mukhayyamah camping itu. Ada saya lihat di di grupnya tuh. Camping gitu. Pada ikut tak camping. Saya nggak tahu, cuma saya nggak tahu acara campingnya itu apa ngobrol-ngobrol bae bari mangan polet. Bener-bener tadabur alam kemudian. Iya. Yang saya Ustaz Hamzah nggak tahu gitu kan. Kalau yang jelas kalau ada ustadznya masih bener lah. Ya ada yang luruskan gitu kan. Kemudian ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian kuwatul jismiyah. Kuwatul i'tiqadiyah. Kuwatul iktisadiyah, kekuatan ekonomi. Ya, yang kira-kira bisa mandiri, yang kira-kira bisa membantu orang lain, kita bisa jangan jadi mustahik terus, yang kira-kira menjadi muzaki. Gitu. Mentalnya dulu tuh, ya, gitu. Pertamanya apa? Pertamanya mampu mandiri, iya. Oh ya, kekuatan akidah tuh. Para samsi nyatet banget menjadi pendidik. Itu sama, mendidik juga menanamkan akidah, menanamkan pemikiran, menanamkan sifat-sifat mental, menanamkan badan yang sehat. Pelajarannya dulu sih orkes, ya, olahraga, bukan orkes joget-joget, ya. Kemudian melatih iktisadiyah, yakni ekonomi, agar menjadi mandiri, agar jangan menjadi beban, dilatih. Ya, ikhwan juga harus begitu. Kalau bisa kemudian bisa membantu ikhwan, punya karyawan, punya cabang perusahaan, dagang bakso, cabangnya di 31 desa di Kabupaten Cirebon. Masya Allah, uang ngasih bakso, ya, bakso al-ukhuwah, gitu kan, ya. Hampir semuanya di situ. Ya, ning anak-anak, ya, di beberapa kecamatan, ya, Masya Allah. Kuwatul iktisadiyah, ya. Dagang permen. Dagang permen. Ke 500 toko warung dan toko yang ada. Bati beli? Jangan malas. jangan ada yang malas. Ya. Ngaji begitu. Kemudian menjadi beban. Enggak, ikhwan. Harus mempunyai kuwatul iktisadiyah. Kayaman. Ya. Kemudian kuwatus siyasiyah, kekuatan politik. Sia-sia politik syar'i, politik yang syar'i. Politik dengan syar'i itu maksudnya adalah mencapai tujuan. Tujuannya apa? Menyebarnya tauhid. Menyebarnya tauhidullah, menyebarnya Islam. Dengan apa? Dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan fikihnya, dan dengan jihad sesuai dengan fikihnya. Jihad itu ada jihad harta, ada jihad ilmiah, ya, dan ada juga jihad senjata. Ya para sam, insyaallah. Yang ketujuh adalah kuwatul istimaiyah, kekuatan istimaiyah, kekuatan sosial masyarakat. Kitanya tuh berukhuwah, yang satu sama lain bersaudara. Kira-kira apa yang mampu mempersaudarakan umat manusia ini? Tidak ada, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, kecuali yang bisa mempersaudarakan itu adalah al-Islam. Al-Islam. Kata Allah sendiri di dalam surat Al-Anfal, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim." Kalau seandainya kamu infakkan seluruh dunia seluruhnya, tidak akan bisa menyatukan hati dua orang pun. Walakin Allah
akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati kalian. Berarti kita harus kembali kepada dinul Islam. Maka disebarkan dakwah ini dari ujung ke ujung, akan bersaudara manusia. Itulah kuwatul ijtimaiyah. Ya, ada ukhuwah Islamiyah, begitu ya. Masya Allah. Ikhwan fillah rahimani Allah wa yakum. Itu menyikapi dua hal, dua ayat tadi itu, bahwa walan tardo angkal yahudu la tazaluna yuqatilunakum. Apa tadi ayatnya bunyinya? La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Begitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 217 sama surat Al-Baqarah ayat 120. Pinter-pinter. Jadi beli samar kalau ngelihat Palestina dibombardir. Tidak samar. Sudah, tidak ada lain kecuali dua ayat itu. Ya. Tidak ada yang lain. Jangan kemudian kitanya melemahkan semangat kaum muslimin, bantu beli ngomongnya baik apa menghancurkan, wah membahas melemahkan ini, bekerja sama dengan ini, bekerjasama dengan ini. Yeah. Begitu. Jangan samar ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dua ayat itu bahwa senantiasa mereka itu akan memerangi kaum muslimin. Maka dimanapun generasi muda kita yang dihantam dengan narkoba, generasi muda kita yang dihantam dengan film-film tidak senonoh, dengan berbagai macam game online, remaja-remaja kita hilang waktu mereka, nanti mereka tumbuh besar otaknya, 7 halnya itu kosong. 7 hal itu apa-apa saja? Etikodiya, fikriya, nafsiya, jismiya. Badannya kayak tidak mampu untuk mempertahankan hidup tuh. Begitu. Ikhwan fillah rahimani Allah wa yakum. Apa? Orang kerja. Itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah yang saya sebutkan tentang taqarrubuz zaman, tentang cepatnya waktu, tentang yaqbidul ilm, dicabutnya ilmu, tentang tadhirul fitan, menyebarnya fitnah, tentang yuksirul haraj wa yalqasuh, tentang banyaknya orang bakhil dan banyaknya al-haraj, pembantaian. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyamus sabri. Di belakang kalian akan ada hari-hari yang kalian harus bersabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihinna mislu qabdi alal jamari. Bersabar memegang teguh agama engkau seperti orang yang memegang bara api. Beneran memegang bara api. Lil amilina fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna mislu amalikum. Bagi orang yang berpegang teguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya seperti 50 kali lipat pahala kalian beramal. Maka para bersahabat bertanya, kila ya Rasulullah, au ajrun khamsina minna au minhum. Ya Rasulullah, dari kami atau dari mereka pahalanya? 50 kali lipat pahalanya kami apa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ajrun khamsina minkum. 50 kali lipat pahala dari kalian, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi akhir zaman ini, bahwa umat Islam akan seperti makanan yang diperebutkan oleh pemakan, yaitu hadis terkenal sekali, hadis Tauban, yusiku antada alaikumul umam kama tadat aklatu ila qasatiha. Hampir saja kalian dirobek-robek. Hadis ya. Siapa yang mengkabarkan?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir saja kalian diperebutkan, atau kalau bahasa terjemahannya hampir tiba waktunya kalian menjadi santapan makanan orang-orang yang seperti makan itu, dicabik-cabik, dirobek-robek. Yusiku anta da'alaiku umam kama tada'at aklatu ila qas'atiha, sebagaimana orang yang makan makanannya. Para sahabat bertanya, karena tidak ada dalam kamus sahabat kaum muslimin itu dihinakan, maksudnya selalu mempunyai izzah, mempunyai kekuatan. Ya, amin qillati yaumaidin ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami jumlahnya sedikit pada waktu itu? Kata Rasulullah, bal antum katsir, tetapi jumlah kamu banyak, bahkan jumlah kamu banyak. Jumlah kita banyak. Berapa jumlah kaum muslimin seluruh dunia ini? Kalau antum lihat, dulu sudah 1/4 miliar kaum muslimin, sekarang sudah 2,18 miliar. Dari 8 miliar penduduk dunia itu kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gusa'uka gusaisail, gusa'uka gusaisail, mereka seperti buih di dalam lautan. Tahu buih? Itu tuh kalau ada ombak percikan untuk itu ya, untuk buih itu, untuk ya. Kalau sekali-kali Jamaah Al-Ukhwah mengadakan acara susur pantai ya, dari pantai Glayem itu menuju ke pantai, iya. Hebat, harus Ustaz Hamzah senang betul. Namanya saja Al-Ukhwah. Apa yang hilang dari kaum muslimin sekarang ini sehingga kaum muslimin dicerai-beraikan seperti itu? Al-Ukhwah. Lahirnya sekarang Al-Ukhwah telah lahir ada di mana? Ini Bedula, di Suranenggala. Tapi Al-Ukhwah beneran dah, Al-Ukhwah. Ya, yang hilang itu. Sehingga kalau ibarat tubuh yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila satu tubuh sakit, yang lainnya itu merasakan bisahril wahumma, dengan demam dan panas, itu seperti tubuh tanpa adanya ukhuwah itu seperti tubuh yang diamputasi, sudah tidak lagi terasa, sudah tidak lagi berasa. Ya, kaum muslimin dibantai, kaum muslimin dibombardir, kaum muslimin dihancurkan. Dia tidak pernah membicarakan itu, minum kopi dan teh lezat saja. Ya, insyaallah la haula wala quwata illa billah. Di mana hati kaum muslimin? Ya, cerita anak-anak, cerita minimal kita mendoakannya. Punya harta kita kirimkan hartanya. Ustaz Hamzah tidak sampai harta, saya tidak membawa HP hari ini, tinggalan. Saya tunjukkan bahwa kaum muslimin sampai di sana. Kita punya organisasi Puldapi, perkumpulan pondok-pondok salafi, muktamar bulan kemarin. Saya mewakili dari Cirebon. Ketuanya Ustadz Aslam, yang pimpinan pondok pesantren Albina. Saya mewakili bukan dari Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab belum masuk karena ada iurannya. Umar bin Khattab durung mampu gak bayar iuran. Jadi dari As-Sunnah begitu ya, dikumpulkan dapat 3 miliar lebih lah begitu. Coba kalau kaum muslimin seperti itu, satu kali gerakan cepat sekali. Berangkat Ustadz Aslam ke sana dengan Ustadz Ali Saman, Dr. Ali Saman. Dia senantiasa kaum muslimin belajar agar belajar gitu. Maka kalau antum mungkin Ustadz saya sudah terlambat gitu. Kalau antum belajar non formal harus jangan sampai berhenti. Anak-anak antum belajar itu muda-muda tuh di Jakarta sudah doktor beneran. Dokter Ali Saman ini Ustadz kita ya, Dokter Ali Saman nih, dia punya kerjasama dengan perguruan tinggi seluruh ASEAN ya. Berangkat 2 orang itu ke Turki lewat jalur Turki, sampai dia begitu, sampai ada aksesnya. Kalau mau dikirim videonya saya kirim, saya tadi malam saya kirim ke Al-Ukhwah di ke grup Selawase ya, ada banyak video
termasuk beliau ketika ke sana berangkat, ada gairah tidak di dalam hati antum, ada kecemburuan tidak dalam hati antum terhadap urusan kaum muslimin. Begitu. Bukan kita mau menceburkan diri ke dalam berbagai macam kehancuran, bukan, tapi begitu kaum muslimin bersikap. Lah, hidup ini anggar-anggar mati. Hah? Maka kita pilih kematian sebagai cara laki-laki. Orang Suranenggala udah bidangnya. Kalau orang Suranenggala lari dari jihad, saya meragukan. Jadi gitu ya. Sujaun, rijalul suja, laki-laki itu masih jauh. Mereka belum memanggil. Sudahlah kita kirim aja bantuan kalau ada sampai, dan sangat bermanfaat dengan doa. Begitu. Begitu. Iwalillah rahimani Allah wa yakum. Amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah kami jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsir walakinna ghuthau ka ghuthai sail, seperti buih di lautan. Wala yanzi'annakum, Allah akan menaruh pada hati musuh-musuhmu itu, Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuhmu. Kenapa tidak ada rasa takut? Tidak ada lagi di dalam diri kaum muslimin kuwatul i'tiqadiyah, kuwatul fikriyah, telah dirusak. Akidahnya dirusak, pemikirannya dirusak, mentalnya dirusak. Coba kaum muslimin mentalnya seperti banci. Anak-anak remajanya gandrung dengan drakor. Apa drakor itu? Ada si cungkir, si jongkok, film Korea itu histeris. Jaga anak-anak kita, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Jaga. Begitu. Ini hari akhir zaman. Maka kita jaga betul. Allah cabut. Ini hadis Tauban ya. Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Tidak ada lagi kekuatan kaum muslimin. Allah tanamkan di dalam hati kalian wahan. Mereka bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Al wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Takut mati? Mati tidak? Mati tidak orang takut mati? Berani mati? Kalau belum waktunya mati, ya mati. Ikhwan billah rahimani Allah wa iyyakum. Itu baru satu hadis. Saya sampaikan 7 hadis keadaan kaum muslimin di akhir zaman. Tentang terjadinya fitnatul dajjal, tentang umat muslim yang akan menguasai Baitul Maqdis, ada nasnya. Tentang banyaknya muslimin yang murtad, keluar dari agama Islam. Iman itu dibatalkan dengan 4 hal. Iman itu dibatalkan dengan 4 hal. Pelajaran di As-Salam. 1, kelingan dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan murtad, dan dengan munafik. Itu membatalkan iman. 4 hal itu. 1, 2, 3, murtad. Ya. Insyaallah. Jangan kira pemurtadan itu diam. Gerakan pemurtadan itu selantiasa jalan. Saya punya teman di Jogja sana, ketika terjadi gunung meletus itu, dia cerita, Ustaz Hamzah katanya, ini cerita teman saya, ada orangnya di Cirebon, orang Semarang. Saya punya teman di Jogja katanya. Itu ditargetkan satu daerah akan dikristenkan selama 20 tahun atau berapalah begitu. Belum 2 tahun sudah Kristen semua. Jangan dikira diam, daerah Kuningan hebat. Saya tidak sedang berbicara intoleran ya. Saya sedang berbicara bahwa kaum muslimin harus punya kecemburuan, dalil-dalilnya jelas ya. Bukan sedang memprovokasi, karena Allah firmankan walan tardu ankal yahudu walan nasara.
Allah firmankan, la tazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kata siapa itu? Kata Allah, mereka tidak akan pernah berhenti, mereka tidak akan pernah ridho. Terus kitanya santai. Kita tidak sesuai dengan petunjuk nubuwah, kita tidak sesuai dengan petunjuk Quran, maka ya, ayo bal-balan kabeh. Asal atus bal-balan ning omahe ana mangane rabiek karo anak-anake aja jare usah hamzah itu kudu iddat fisabilillah itu persiapan di jalan Allah ning kana lakamane kuwatul iktisadiyah dibangun begitu. Dagang keraca punya cabang 32 cabang di setiap provinsi. Dan ya Allah wa yakum asma'i. Begitu kan, tidak ada yang ingin saya harapkan kecuali antum bangkit, bersemangat menjadi pioner kebangkitan kaum muslimin. Tidak peduli saya pengajian 4 orang 3 orang saya datangi, saya sampaikan begitu agar punya semangat himmah merubah keluarganya menjadi kaum yang tangguh, kaum yang kuat. Umat Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, tinggi di atas segala-galanya. Begitu. Dibangun kekuatannya, diambil ilmunya. Makanya thalabul ilmi, mencari ilmu, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang din, dan ilmu tentang dunia juga. Begitu. Dari saya cukup. Nanti tanya jawab nggak usah di santai saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.